Perkenalkan, nama saya Sagung Agung Desi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan dalam membuat fruit carving, vegetable carving, butter sculpture, dan juga ice carving. Nah, ada sebenarnya beberapa alat yang dapat digunakan untuk semuanya. Tapi di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, alat ya, misalnya saja pada saat kita akan membuat fruit carving ataupun vegetable carving, kita membutuhkan alat seperti carving knife. Nah, carving knife ini alat yang paling wajib dimiliki pada saat akan membuat carvingan. Kenapa demikian? Nah, jika kita menggunakan carving knife, itu hasilnya akan berbeda dengan menggunakan pisau-pisau, mungkin bisa dibilang pisau yang small knife ataupun pisau apa ya, paring knife itu. Tapi yang paling umum digunakan atau paling wajib digunakan yaitu carving knife. Carving knife ini ada yang berbentuk kecil, ada yang panjang. Dia bentuknya itu tipis tapi memang benar-benar tajam. Dan penggunaannya juga bukan lumayan bagus, tapi memang bagus pada saat untuk membuat carving karena ini merupakan barang wajib. Nah, untuk yang kedua, biasa kita gunakan paring knife. Paring knife ini sama seperti biasa, dia ukurannya cuma lebih kecil dari small knife. Beberapa paring knife itu ada yang ujungnya melengkung lancip, dan ada juga yang kadang lurus. Nah, penggunaannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, alat yang ketiga yang kadang kita gunakan yaitu Parisian cutter. Parisian cutter ini biasa digunakan untuk membuat hiasan seperti bola-bola ataupun membuat bahan itu menjadi berbentuk bundar. Biasa bahan yang digunakan itu seperti bahan yang teksturnya keras, terus tapi dia tidak terlalu keras, contohnya seperti melon ataupun semangka bisa juga, karena menggunakan Parisian cutter ini bisa menambah estetik ataupun menambah plus nilai kesan penampilannya. Nah, alat yang keempat biasa kita gunakan juga yaitu zucchini corner. Nah, zucchini corner ini bentuknya memanjang dan juga agak melengkung. Itu saya tidak bisa menunjukkan gambarnya karena tadi saya ingin mengcopy, tapi ada masalah dalam printer saya, jadi saya cuma bisa mendeskripsikan begitu. Biasanya zucchini corner ini digunakan untuk bahan-bahan yang lumayan panjang dan juga agak keras. Biasanya penggunaannya itu untuk wortel, untuk timun, pokoknya semua bahan-bahan yang panjang dan keras, karena dia ini akan menghasilkan kayak bentuk cekung begitu. Penggunaannya juga sangat bagus. Nah, alat yang selanjutnya yang biasa kita gunakan itu chisel. Chisel itu sejenis pahatan, cuma mungkin pahatan yang digunakan itu berbeda dengan pahatan waktu kita mengukir dengan media kayu. Nah, chisel yang digunakan di sini tuh untuk di carving fruit ataupun vegetable carving itu dia digunakan hanya untuk mempil ataupun untuk kulit bagian luar buah ataupun sayuran. Nah, sedangkan untuk penggunaan secara umum atau penggunaan secara fungsinya itu, chisel ini digunakan pada saat membuat ice carving. Nah, alat selanjutnya yaitu ada cutting board. Nah, cutting board ini biasa digunakan untuk sebagai alas pada saat kita akan membuat carving. Hal ini bertujuan agar buahnya itu buah carving atau buah sayuran ataupun es carving butter sculptus itu dia tidak lari kemana-mana, alias akan diam di tempatnya saja. Nah, alat yang selanjutnya yang bisa saja kita gunakan yaitu
cutting knife ataupun vegetable knife. Ini biasa digunakan pada saat misalnya membuat carving dari bahan melon yang kulitnya keras ataupun semangka. Dia bisa berfungsi untuk memotong bagian atas atau bagian bawahnya agar dia terlihat cantik, ataupun ingin mengkuliti atau mengkupas semangka ataupun melon itu agar lebih mudah untuk dibentuk ataupun dihias begitu. Nah, apalagi ya, untuk butter sculptus itu butter sculpture biasanya kita menggunakan beberapa peralatan khusus, karena ini dalam membuat carvingan ini diperlukan keahlian ataupun kemampuan yang memang benar-benar sangat tinggi. Sama dalam membuat ice carving, itu membutuhkan ketelitian dan juga kemampuan kita. Kembali lagi ke fruit carving dan juga vegetable carving, ada lagi satu alat yang biasa kita gunakan, yaitu potato peeler. Nah, potato peeler ini digunakan untuk mengkupas ataupun mengkuliti buah ataupun sayuran. Misalnya kita ingin mengkupas ataupun menghilangkan kulit bagian luar dari potato, kulit bagian luar dari tomat ataupun bahan-bahan lain sejenisnya yang berkulit tipis. Nah, biasanya untuk ice carving di bagian negara Eropa ataupun di Jepang itu dia menggunakan alat yang berbeda. Ada samanya, cuma memiliki sedikit perbedaan. Di Eropa biasanya dia menggunakan gergaji mesin yang besar, gergaji mesin bermesin besar itu untuk memotong es. Sedangkan di bagian Jepang ataupun negara Asia begitu, dia menggunakan handsaw ataupun gergaji yang ukurannya sedikit lebih kecil. Di negara Eropa maupun di negara Jepang sama-sama menggunakan drill untuk melubangi es, menggunakan alat ukiran atau alat pahat dan juga alat tatah. Ini berfungsi untuk membuat pola ataupun memunculkan polanya. Selanjutnya alat yang digunakan dalam ice carving ini yaitu fork. Biasanya orang-orang di negara Jepang ataupun di negara Asia itu menggunakan fork ataupun sejenis alat khusus yang digunakan untuk memegang es. Kalaupun dia membuat ice carvingnya itu dalam bentuk yang kecil. Nah, yang ketiga ada butter sculpture. Butter sculpture ini bisa dibilang penggunaan alatnya itu sama saja, cuma dia ada yang berfungsi sebagai detailing dan juga smoothing, ada sharpening dan juga ada smoothing. Untuk sharpening biasanya dia menggunakan alat yang terbuat dari kayu ataupun dari plastik yang berbentuk tipis. Ini berfungsi untuk menghaluskan permukaannya. Ada alat ataupun tools yang berfungsi untuk membuat irisan ataupun detail-detail kecil dari butter ini. Sedangkan biasanya untuk smoothing ataupun detailing ini ada juga alat khusus. Dia mempunyai dua model, ada yang modelnya bundar dan juga ada yang datar. Nah, semua alat ini tuh sangat perlu dimiliki oleh seorang yang mempunyai jiwa-jiwa seni ataupun orang-orang yang suka membuat carvingan ini. Nah, menurut saya dalam membuat carvingan ini tuh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, apalagi kita misalnya belum ahli ataupun tidak sering untuk mengulang-ulang ataupun mencoba-coba untuk membuat carvingan ini. Pada saat awal-awal membuat carving memang tangan kita itu kaku untuk menggerakkan pisau, walaupun kita lihat orang yang sudah ahli, kayaknya gampang sekali sih, kok kayaknya tangannya itu lentur sekali, tangannya kayak mengikuti irama begitu. Waktu kita coba
ternyata itu benar-benar kaku. Hasil potongan kita dengan hasil potongan orang yang sudah ahli itu bisa dibedakan dengan kasat mata. Dan itu untuk mempelajari carving itu perlu untuk diulangi beberapa kali, tidak cukup dalam sekali atau 2 kali. Dan mungkin orang yang mempunyai nilai seni itu jiwa-jiwa seni mungkin ya bisalah 2 atau 3 kali. Tapi kalau kita orang-orang normal mungkin perlu beberapa kali untuk meningkatkannya. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.